Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutiana dari SMA Negeri 8 Tasikmalaya, CGP Angkatan 6 Kota Tasikmalaya, mengajar bidang bimbingan dan konseling. Tugas tambahannya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga sebagai Ketua MGBK SMA tingkat Kota Tasikmalaya. Saya akan coba menjelaskan aksi nyata di modul 1.4 yang telah saya laksanakan. Pertama, di kegiatan bimbingan dan konseling, sebagai guru BK saya melaksanakan bimbingan individu. Dan harapannya siswa yang telah diberikan bimbingan secara pribadi akan terpecahkan masalahnya, dan setelah curhat atau cerita, anak tersebut menjadi bahagia. Di bimbingan kelompok, saya melaksanakan bimbingan kelompok bagi siswa-siswa di ruang bimbingan konseling, dikumpulkan di satu tempat, di ruangan, saling share, saling berbagi, saling menguatkan, dan saling memberikan motivasi di bimbingan kelompok. Saya juga melaksanakan bimbingan klasikal yang dilaksanakan sesuai dengan program sekolah, yakni 1 jam di kelas. Di bimbingan klasikal ini saya memberikan materi terkait dengan pemahaman mulai dari bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan juga bimbingan karir. Berikutnya, untuk mengembangkan siswa mampu dan terampil dalam menggunakan IT, saya juga mengajak siswa-siswi untuk melaksanakan kegiatan bimbingan di lab komputer. Salah satunya adalah kegiatan persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Ini dilaksanakan dalam rangka siswa supaya familiar dengan komputer. Berikutnya, di setiap awal bulan, saya dengan teman-teman di guru BK melaksanakan koordinasi terkait program yang telah dilaksanakan di BK dan juga evaluasi kegiatan yang kurang atau yang belum memenuhi syarat, serta rencana di bulan berikutnya tentang BK menentukan program kerjanya. Selain itu juga, sebagai Wakasek Kurikulum, saya memberikan materi di workshop IKM. Ini terkait dengan penyamaan persepsi kepada guru, bagaimana penerapan nanti implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Berikutnya juga saya menyampaikan materi program BK dan kurikulum di sekolah pada saat kegiatan rapat sekolah yang dilaksanakan di setiap awal bulan dengan dihadiri oleh seluruh guru dan karyawan. Kemudian kegiatan lainnya, saya juga menjadi wakil dari sekolah dalam rangka penyampaian materi terkait dengan SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan di SMA 9 Tasikmalaya. Kebetulan sekolah kami ada pengimbasan dari sekolah model SMA Negeri 9 dan saya ditunjuk sebagai ketua tim penjaminan mutu di sekolah kami. Sebagai ketua Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling atau MGBK SMA tingkat Kota Tasikmalaya, kami dari pengurus mengadakan kegiatan workshop dan saya juga ikut terlibat menjadi pemateri, termasuk di sini di SMA Negeri 1
yang dihadiri oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 12. Berikutnya saya juga sebagai Ketua MGBK memberikan materi pada kegiatan seminar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang dilaksanakan di aula secara daring dan juga luring. Selain itu, untuk pengembangan diri profesi sebagai guru BK, saya mengikuti pengembangan diri seminar BK di Universitas Galuh. Dan peran lainnya dalam rangka kerjasama dengan perguruan tinggi, salah satunya MGBK mengadakan seminar dengan Sekolah Tinggi Teknologi. Untuk pengenalan kampus, kami dari MGBK berkunjung ke sebuah perguruan tinggi di Indramayu, Akamigas Balongan, dan saya menyampaikan sambutan atas nama komunitas MGBK SMA Kota Tasik. Berikut ini adalah video diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya laksanakan pada kegiatan workshop MGBK SMA Kota Tasikmalaya di SMA Negeri 2 Tasikmalaya tempatnya. Tapi sekarang ketika sudah berada di sekolah, apakah itu ada timbul rasa nyaman, rasa aman, sehingga rasa kerennya sekolah sebagai ilmu kedua. Bedanya hubungan konsekuensi dan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hubungan? Dari bergerak untuk pendidikan. Cahaya lampu tampak mengkilat, terlihat mudah sedang terang kepada guru-guru yang hebat di aplikasi dalam masing-masing. Pandangan kasih itu cukup sekian dan terima kasih. Belajar sepanjang hayat seumur hidup sampai mulai dari buayan sampai nanti kita meninggal dunia. Jadilah guru-guru BK yang kekinian melayani siswa-siswi sesuai zamannya. Demikian sahabat-sahabat semua, bisa kita dengarkan oleh-oleh dari Pak Sutiana sebagai guru penggerak angkatan 6. Jadi ada 4 modul yang Pak Sutiana pelajari. Waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berdiri boleh di kelas kecil SD. Bapak Ibu, kita belajar menulis, misalkan kemarin waktu kondisi kaum berbahan di rumah, anak-anak kita tidak bisa kantor. Tapi sekarang ketika sudah berada di sekolah, apakah itu ada timbul rasa nyaman, rasa aman, sehingga kalau bahasa kerennya sekolah sebagai rumah kedua.
Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan hukuman? Habiskan, mari bergerak untuk pendidikan. Nah, cahaya lampu tampak mengkilat, terlihat indah sinarnya terang. Kepada guru-guru BTN hebat, yuk kita siapkan generasi masyarakat. Pangandaran Pasir Putih, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu, saya pun mencoba mendiseminasikan nyata modul 1.4 pada kegiatan workshop Desember 8 Tasikmalaya dalam rangka aplikasi terkait dengan kurikulumnya. Ini videonya. Terstruktur dan makin tidak terstruktur. Menanya ke UN yang terstruktur gitu. Yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya misalkan fisikal memberi tugas membuat suatu proyek harus selesai dari awal bulan September, harus selesai bulan November. Oke. Itu Bapak Ibu laksanakan itu tidak? Insya Allah laksanakan. Sekarang kemudian yang tidak terstruktur. Yang tidak terstruktur, contohnya tugas-tugas ketika masuk kelas, tugas tapi tidak dikasih waktu. Tidak dikasih waktu lama. Jadi waktunya tidak ditentukan. Kalau yang mandiri terstruktur, kita tanya ke guru muda. Baik. Yang tahu siapa mandiri terstruktur? Oh, banyak pun hebat nih. Kayaknya murid yang waktu. Kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Tepuk tangan untuk Bayi. Kalau yang mandiri tidak terstruktur, terlama. Kegiatan pembelajaran yang waktunya. Ada waktu yang ditentukan. Kalau yang tidak terstruktur itu sudah dibebaskan. Yang penting nanti pada saat ketemu ibu lunas, punya utang lunas, mau nggak gitu? Punya utang PR lunas, apanya lunas. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini penilaian siswa. Ibu Bapak sudah melaksanakan ini. Harian tengah semester, akhir semester, teori dan praktek. Kalau yang 1 dan 2 ini yang tidak mengerjakan tugas, kemudian yang lain, tapi jangan dijatuhkan drop di KKM, titik karena KKM sekolahnya 65 sebutnya, oh jangan, minimal KKM yang sekolah itu saja mungkin Bapak Ibu, tapi tersampai. Atau mohon, Assalamualaikum. Terstruktur dan makin tidak terstruktur. Menanya ke UN yang terstruktur gitu. Tugas yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya misalkan fisikal memberi tugas membuat suatu proyek harus selesai dari awal bulan September, harus selesai bulan November. Oke. Itu Bapak Ibu laksanakan itu tidak? Insya Allah laksanakan. Sekarang kemudian yang tidak terstruktur. Yang tidak berstruktur, contohnya tugas-tugas ketika masuk kelas, tugas tapi tidak dikasih waktu. Tidak dikasih waktu lama. Jadi waktunya tidak ditentukan. Kalau yang mandiri terstruktur, kita tanya ke guru muda. Baik. Terserah. Yang tahu siapa mandiri terstruktur. Wah, baju pun hebat nih. Kayaknya murid yang aktif.
materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Tepuk tangan untuk Bu Anji. Kalau yang mandiri tidak tercukup terstruktur, bagaimana? Kegiatan pembelajaran yang waktunya Ada waktu yang ditentukan. Kalau yang tidak terstruktur itu sudah dibebaskan. Yang penting nanti pada saat ketemu ibu lunas, punya hutang lunas, mau nggak gitu? Punya hutang PR lunas, gitu. Abangnya lunas. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, ini penilaian siswa. Ibu Bapak sudah melaksanakan ini harian, tengah semester, akhir semester, teori dan praktek. Kalau yang 1 dan 2, jadi yang tidak mengerjakan tugas, kemudian yang lain, tapi jangan dijatuhkan blok di KKM, diberikanlah KKM sekolahnya 65. Sebutnya, oh jangan sebut. Minimal KKM yang sekolah itu 65. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Habis sampai. Atur nuhun. Assalamualaikum. Demikian diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang telah saya lakukan di sekolah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.